Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Khairul, NIM D1A022455. Materi tentang kebudayaan menurut wilayah. Pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kata kultur atau budaya berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kultur dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia dan berarti kebudayaan. Selain secara etimologi, beberapa ahli turut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebudayaan. Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian kebudayaan. 1. E.W. Taylor. Menurut Taylor, kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. 2. Selo Seomarjan dan Suleman Sumardi. Menurut Selo dan Suleman, kebudayaan merupakan seluruh hasil karya, rasa, serta cipta dari masyarakat. 3. Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. 4. Kwencraningrat. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar serta tersusun dengan sistematis dengan kehidupan bermasyarakat. 5. Pursudi Suparlan. Kebudayaan didefinisikan sebagai pengetahuan manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan, sehingga menciptakan sebuah pengalaman. Menurut Pursudi Suparlan, kebudayaan juga merupakan sebuah landasan serta acuan seseorang dalam bertingkah laku. 6. Hardjoso. Hardjoso mendefinisikan kebudayaan dalam 7 poin penting sebagai berikut. 1. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya. 2. Kebudayaan telah hadir sejak dahulu kala serta dipertahankan dengan cara diajarkan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. 3. Kebudayaan memiliki beberapa komponen di dalamnya yang terdiri dari sosiologis, biologis, serta psikologis keberadaan manusia di berbagai daerah. 4. Kebudayaan dapat disebut sebagai kebudayaan melalui cara serta ketentuan tertentu. 5. Kebudayaan memiliki beberapa aspek biologis di dalamnya. 6. Kebudayaan bersifat dinamis. 7. Selain bersifat dinamis, kebudayaan juga bersifat relatif serta berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. Itulah pengertian kebudayaan dari 6 ahli. Dari pengertian kebudayaan menurut ke-6 para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan perilaku yang dapat dimiliki oleh manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku. Fungsi kebudayaan. Kebudayaan memiliki beberapa fungsi yang hadir dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Fungsi utama kebudayaan sendiri adalah untuk mempelajari warisan dari nenek moyang, kemudian generasi selanjutnya perlu meninjau apakah warisan tersebut perlu diperbarui atau tetap dilanjutkan, dan apabila ditinggalkan, maka kebudayaan tersebut dapat rusak. Budaya maupun unsur-unsur yang ada di dalamnya terikat oleh waktu serta bukan menjadi kuantitas yang bersifat statis. Budaya pun akan tetap berubah baik secara lambat maupun cepat. Berikut adalah beberapa fungsi dari kebudayaan. 1. Kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. 2. Kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat.
3. Masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. 4. Kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. 5. Kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. 6. Kebudayaan berfungsi sebagai penentu batas, artinya kebudayaan dapat menciptakan perbedaan yang membuat setiap kelompok masyarakat unik dan membedakan dengan kelompok masyarakat lain. 7. Budaya berfungsi untuk memberikan rasa identitas pada anggota kelompoknya. 8. Budaya berfungsi untuk memfasilitasikan lahirnya komitmen pada suatu hal yang lebih besar dari kepentingan individu anggota kelompok masyarakat tersebut. 9. Kebudayaan berfungsi untuk dapat meningkatkan kemantapan pada sistem sosial di masyarakat. 10. Kebudayaan bertindak sebagai sebuah mekanisme, sebagai pembuat makna maupun kendali yang dapat menuntun dan membentuk sikap dan perilaku individu. Jenis-jenis kebudayaan. Kebudayaan terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan sifatnya, wujudnya, dan lingkup persebarannya. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis kebudayaan. 1. Jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya. A. Kebudayaan subjektif. Kebudayaan subjektif merupakan faktor nilai, perasaan, idealisme yang apabila disimpulkan maka dapat disebut sebagai faktor batin yang ada pada kebudayaan tersebut. B. Kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif merupakan faktor lahirnya yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik, lembaga sosial, pengajaran, seni suara, seni rupa, seni sastra hingga upacara yang menggunakan budi bahasa. 2. Jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya. A. Kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu kepada seluruh ciptaan manusia yang nyata serta konkret. Di dalamnya termasuk temuan yang dihasilkan oleh penggalian arkeolog seperti senjata, perhiasan, hingga mangkuk dari tanah liat. Kebudayaan material pun mencakup barang-barang lain selain dari temuan arkeolog, seperti pesawat terbang, pakaian, televisi, gedung, pencakar langit, stasiun, olahraga hingga mesin cuci. B. Kebudayaan imaterial. Jenis kebudayaan imaterial berupa ciptaan yang abstrak dan diwariskan oleh pendahulunya di generasi selanjutnya. Contohnya seperti lagu, tarian tradisional, dongeng, hingga cerita rakyat. Jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. A. Kebudayaan daerah. Kebudayaan dapat berupa cara berperilaku, pola pikir hingga cara bertindak dari anggota kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Kebudayaan daerah dapat dibatasi oleh wilayah administratif daerah tersebut atau demografisnya. Wilayahnya demografis tersebut menjadi batasnya budaya lokal. Namun seiring dengan perkembangan batas wilayah, kebudayaan daerah ini menjadi tidak terbatas akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata. B. Kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal tergantung pada aspek ruang. Hal ini dapat dilihat melalui ruang pada perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal perkotaan tersebut, atau daerah tertentu pada bagian perkotaan yang terpengaruhi oleh budaya yang dibawa oleh pendatang. Pada kebudayaan lokal, ada pula kebudayaan dominan yang berkembang yaitu budaya lokal asli pada kota atau daerah tersebut. Gencar Aningrat berpendapat bahwa budaya lokal berkaitan dengan golongan manusia yang terkait oleh kesadaran serta identitasnya akan kesatuan kebudayaan asli di tempatnya. Dalam hal ini, yang disebut sebagai kebudayaan lokal adalah bahasa sebagai ciri khasnya. C. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan dari akumulasi dari budaya yang hadir di daerah-daerah. Ada berbagai macam wujud kebudayaan nasional dan dapat dilihat secara umum apabila diperhatikan dengan cermat. Maka dapat diketahui bahwa terdapat persebaran besar yang terjadi antara kebudayaan di satu daerah dan daerah lainnya. Namun, keragaman budaya tersebut yang menjadikan suatu bangsa memiliki jati dirinya. Pada kebudayaan nasional terdapat beberapa persebaran berikut penjelasannya.
1. Rumah adat merupakan rumah yang memiliki ciri khas dan umumnya terdapat di masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan ciri khas yang berbeda-beda dan pemaknaan yang berbeda pula. 2. Upacara adat merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dengan teratur serta terkait sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, berupa rangkaian aktivitas sebagai wujud ungkapan terima kasih atas suatu hal, sesuai dengan sistem kepercayaan masyarakat. Upaya adat memiliki nilai yang universal, suci, nilai sakral, religius, dan dilakukan secara turun-temurun. 3. Tarian di setiap daerah memiliki tarian adat yang berbeda dan akan ditarikan dalam upacara atau peringatan khusus saja. Contohnya tarian sebagai persebaran kebudayaan nasional adalah tarian Ranu Lampuan di Aceh. 4. Lagu Indonesia memiliki banyak lagu daerah dalam bahasa daerahnya masing-masing. Setiap lagu daerah memiliki makna serta pesannya tersendiri. Selain itu, setiap bangsa juga memiliki lagu nasional yang berfungsi untuk meningkatkan persatuan negaranya. 5. Musik tradisional umumnya berupa instrumen menggunakan alat musik khusus di daerah tersebut. Contohnya seperti angklung di Jawa Barat atau gamelan di Jawa Tengah. 6. Pakaian adat sama halnya dengan persebaran budaya nasional lainnya. Pakaian adat juga dapat memiliki ciri khas pada daerah yang memiliki pakaian adat tersebut dan hanya dikenakan dalam upacara khusus. Pakaian adat juga dipengaruhi oleh faktor agama di daerah masing-masing. Contohnya kebaya di Jawa, ulos di Sumatera Utara, ule balang di Aceh, kanjual di Bangka Belitung. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau bahasa, mohon dimaafkan.